Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu, ini video pertama ya buat kalian untuk semester ini. Jadi materi kali ini yang pertama kita akan mempelajari subbab dari gerak lurus. Jadi ini nanti akan bab 1 itu mempelajari tentang gerak pada benda dan gerak pada makhluk hidup. Untuk subbab pertama kita belajar tentang gerak lurus. Nah, beberapa istilah yang wajib kalian pahami adalah yang pertama adalah bergerak. Dikatakan bergerak apabila posisi benda berubah terhadap benda lain atau suatu titik acuan tertentu. Jadi kalau ada jarum jam berdetik, jarum jam berdetik, ya bergerak, itu berarti dia itu berubah kan posisinya dari misalnya di angka 12 berpindah ke angka 1, angka 2 dan seterusnya, itu namanya bergerak. Terus yang kedua adalah jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda yang bergerak dalam waktu tertentu. Hati-hati di sini adalah panjang lintasan. Kuncinya di sini jarak adalah panjang lintasan. Yang ketiga adalah perpindahan. Perpindahan adalah seberapa jauh benda tersebut berpindah dari titik acuan tanpa memperhatikan lintasannya. Jadi habis ini nanti saya tunjukin gambar pemahaman tentang jarak, bedanya jarak dengan perpindahan. Yang keempat adalah laju. Laju adalah besarnya jarak yang ditempuh setiap satuan waktu, dan yang kelima adalah kecepatan besarnya perpindahan per satuan waktu. Jadi kalian berpindah atau bergerak itu kan ada jaraknya dan memerlukan waktu, nanti akan menghasilkan laju. Sedangkan kalian bergerak, perpindahan kalian itu per satuan waktu, itu namanya adalah kecepatan. Nah, di sini ada gambar membedakan antara jarak dengan perpindahan. Posisi awal kalian di posisi lingkaran ini. Nah, di sini apabila kalian berpindah ke meja yang berwarna hijau, jaraknya kalian akan berjalan, nggak mungkin kan sesuai lintasan putus-putus ini karena akan terhalang oleh meja yang satu, meja 2. Jadi kalian pasti akan maju dulu baru bergeser ke arah kanan. Nah, di sini ini namanya jarak. Lintasan yang kalian lewati ini namanya jarak. Tetapi kalau perpindahannya adalah yang garis putus-putus ini. Ini namanya perpindahan. Oke, jadi bedakan antara jarak dengan perpindahan. Selanjutnya yang kita bahas adalah jenis gerak lurus. Jadi gerak lurus itu ada gerak lurus beraturan. Apanya yang beraturan? Yang beraturan adalah kelajuannya atau kecepatannya juga beraturan. Di sini kenapa kita bisa tahu? Kalian bisa lihat di sini kan dari waktu 0 second, 2 second, 4 second, perubahannya itu selalu sama. Dari 0 ke 10 ke 20, rentannya sama terus. Jadi ini rentannya 2, rentannya 2. Kalau di sini kan rentannya 5, 5. Ini berarti dia gerak lurus beraturan. Nanti sampai misalnya di sini ada detik kelima, berarti habis 20 ya ditambah 10, hasilnya adalah 30. Itu untuk jenis gerak lurus beraturan. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Jadi GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Di sini dipercepat. Buktinya apa dipercepat? Nah, di sini kalian bisa lihat, misalnya kita berada di traffic light, yang pertama kita berwarna merah, terus kita otomatis kalau sudah berwarna hijau kan melaju. Jadi yang pertama diam, lama-lama akan maju, terjadi perubahan kecepatan. Dari diam, ingat bahwa diam itu adalah 0. Kecepatannya 0. Nah, kecepatan awal itu disimbolkan dengan V0, kecepatan akhir atau kecepatan pada T tertentu, waktu tertentu dinamakan dengan Vt. Ini dipercepat kalau dari diam menjadi bergerak ataupun jadi lambat menjadi cepat. Itu namanya GLBB dipercepat. Yang ketiga adalah GLBB diperlambat. Kalau ada lampu merah, kalian habis melaju, otomatis kalian pas di lampu merahnya berhenti, berarti
kecepatan pas berhentinya atau Vt-nya ini berarti dia akan bernilai 0. Ini namanya GLBB diperlambat. Gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, untuk jenis gerak tadi ada dari GLB dan GLBB dipercepat diperlambat. Kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus dan contoh soal sebagai berikut. Untuk gerak lurus beraturan atau GLB dirumuskan dengan kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu atau V sama dengan D per T. Nah, selanjutnya kalau kelajuan adalah jarak dibagi dengan waktu. Di sini S adalah panjang lintasan, T adalah waktu, terus V-nya adalah kecepatan, dan D-nya adalah perpindahan. Biasanya paling enak kita pakai rumus langsung V sama dengan S per T. Nanti dibalik-balik tinggal dikali silang. Contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang pertama, seorang anak mengendarai sepeda sejauh 500 meter. Nah, di sini berarti kita tahu jaraknya. Jaraknya disimbolkan ataupun perpindahannya disimbolkan dengan S. 500 meter. Terus dalam waktu 25 detik. Waktu itu simbolnya T, time gitu ya. Jadi S itu jarak, space. Di sini 25 detik. Berapakah kecepatan? Kecepatan disimbolkan dengan V kecil. Jadi biasakan itu setiap ada satu angka, pasti ada satu hal yang kita ketahui. Dan karena masih belajar, tolong dibiasakan. Misal di sini kita tahu jauh, oh berarti perpindahan atau jarak berarti disimbolkan dengan S. Jadi jangan langsung ditulis S sama dengan 500. Kalau nanti sudah pinter, sudah terbiasa, sudah hafal dengan arti dan simbolnya silahkan boleh, tapi untuk awal dibiasakan ditulis jarak S, waktu itu T, baru angkanya. Jadi nanti waktu diulang untuk belajar enggak lupa. Nah di sini kita lanjutkan ya. V dirumuskan dengan S per T. Kita masukkan bahwa S-nya tadi kan kita punya angka 500, T-nya kita punya angka 25. 500 dibagi 25 menghasilkan angka 20. Nah, di sini tadi kan 500 meter dan 5-nya second, berarti satuan dari kecepatan adalah 20 meter per second. Ya. Terus selanjutnya kita ke contoh soal selanjutnya. Sebentar, maaf. Nah, untuk sebelum masuk ke contoh soal selanjutnya, kita belajar dulu tentang gerak lurus berubah beraturan. Karena dia kecepatannya berubah, maka kita bisa tahu dia memiliki percepatan, yaitu pertambahan kecepatan dibagi dengan waktu tempuh. Nah, percepatan ini disimbolkan dengan A kecil, percepatan benda. Terus pertambahan kecepatan kalian bisa Vt min V0 ataupun V2 min V1, sama aja. Jadi kalau ada rumus yang nulis V2 min V1 ataupun Vt min V0 itu sama, dibagi dengan T, karena waktu tempuh berarti T, pertambahan kecepatan berarti perubahan ini untuk dipercepat, diperlambat, sama. Nah, di sini satuannya apa? Satuannya V-nya tetap meter per second, T-nya itu second. Nah, ini terjadi di sini meter per second dibagi second, hasilnya adalah meter per second kuadrat untuk satuan dari percepatan. Jadi bedain ya, kalau kecepatan itu V, tapi kalau percepatan itu A kecil. Nah, ini rumus yang pertama untuk gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, di sini makanya dia bilang percepatan. Kalau dia itu diperlambat, tiba-tiba direm atau tiba-tiba berhenti kendaraannya, atau kalian berjalan lari tiba-tiba berhenti, otomatis kan melambat kecepatannya, itu namanya perlambatan.
Jadi tetap V2 min V1 sama, cuman dia istilahnya perlambatan. Kalau dari kecepatan besar menjadi kecil, kalau percepatan berarti dari kecepatan yang kecil menjadi besar. Terus kadang-kadang tetap menjadi besar dikurangi kecil. Kalau perlambatan biasanya hasilnya itu percepatannya negatif ya. Kita ke contoh soal untuk GLBB tidak berat. GLBB dipercepat ya, di sini tulisannya dipercepat. GLBB dipercepat, sebuah mobil mula-mula diam, berarti dia itu diam. Ingat hati-hati kalau dia diam meskipun nggak ada angka, kalau diam berarti kecepatannya itu 0. Ini adalah kuncinya saat kalian mengerjakan soal. Tadi saya pesan setiap ada angka ada satu hal yang kalian ketahui. Tapi di sini diam pun itu menjadi suatu hal yang diketahui. Jadi jangan lupa ditulis bahwa kalau dia misal ngomong diam berarti kecepatannya 0 ataupun berhenti itu kecepatannya juga 0. Kecepatan awal adalah V0 atau V1 boleh. Ini adalah 0 meter per second karena dia bilang diam. Bergerak dipercepat beraturan. Terus kecepatannya menjadi 20 meter per second atau kecepatan akhir berarti VT atau V2 boleh sama dengan 20 meter per second. Setelah bergerak selama 30 second berarti di sini ada waktu. Ingat bahwa satuan waktu adalah second disimbolkan dengan T kecil 30 second. Terus habis itu yang ditanya adalah percepatan. Percepatan disimbolkan dengan A kecil. Rumusnya apa? Rumusnya tadi A sama dengan VT dikurangi V0 per T. Nah, di sini VT-nya kita punya angka 20 tadi. Terus V0-nya 0 dan T-nya 30. Nah, di sini selain kalian harus nulis ini tadi, jangan lupa setiap soal selalu diketahui, ditanya, dan dijawab. Jadi jangan langsung masuk ke sini. Biar enak, kalau sudah diketahuinya jelas, kita tinggal masukin VT, 20, V0, 0, T-nya 30. Itu nanti akan lebih cepat mengerjakannya. Nah, di sini 20 dikurangi 0 adalah 20, berarti tinggal 20 dibagi dengan 30. Di sini 20 meter per second, 30-nya satuannya second, berarti menghasilkan angka 0,667 meter per second kuadrat. Kenapa kuadrat? Ingat bahwa tadi ini meter per second, terus ada second lagi, berarti secondnya menjadi pangkat 2. Ketemulah angka ini. Meskipun dia itu dipercepat, ingat bahwa dipercepat itu tadi dia nggak harus lebih dari 1, tapi dia pasti positif. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua di sini ada sebuah mangga jatuh dari pohon. Nah, di sini dengan percepatan gravitasi. Kita tahu bahwa benda itu bisa jatuh karena adanya percepatan gravitasi. Mungkin kalian lebih sering nyebut gravitasi ya, tapi sebenarnya gravitasi itu adalah sebuah percepatan. Di bumi rata-rata percepatannya itu 9,8 atau kalau dibulatkan adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, di sini percepatan simbolnya adalah A kecil dengan nilai 10 meter per second kuadrat. Berapakah kecepatan buah mangga setelah jatuh selama 3 second? Berarti kita tulis dulu, ditanyanya dulu, kecepatannya adalah V. V-nya berapa gitu ya. Berarti di sini VT, karena kenapa VT? Setelah 3 second. Ada satuan second, berarti pasti di sini adalah waktu, disimbolkan dengan T kecil dengan nilai 3. Selanjutnya kita masuk ke rumus. Kita tahu bahwa rumusnya A adalah VT dikurangi V0 per T. Nah, di sini yang kalian harus ingat bahwa di sini ternyata kan jatuh dari pohon. Berarti awalnya dia itu di pohon, berarti dia diam. Otomatis kita tahu bahwa V0-nya nilainya 0.
Nah, di sini kita masukin dulu 10 meter per second kuadrat karena di sini diketahui A-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Vt-nya kita nggak tahu, V0-nya kita tahu 0, terus dibagi dengan T, 3 second. Vt dikurangi 0 tetap Vt per 3 second. Nah, di sini hati-hati ini dikali silang. Terus 10 meter per second kuadrat dikali dengan 3 second sama dengan Vt. Di sini secondnya di atas, ini secondnya di bawah, ada 2 berarti mengurangi 1. 10 dikali 3 adalah 30 meter per second, itu adalah Vt-nya. Jadi balik lagi, V satuannya tetap meter per second. Semoga paham ya, hati-hati di sini. Ini dikali silang, hati-hati. Terus ini tadi diam. Kalau diam berarti V-nya bernilai 0. Terus ternyata dari angka-angka itu tadi, seandainya dibikin percobaan, akan bisa menghasilkan sebuah grafik dari gerak lurus baik GLB maupun GLBB. Amati di sini. Yang pertama kita fokus di ini dulu, yang GLB. Perpindahan, jadi S-nya tadi itu dia selalu akan bertambah. Dari misalnya dari 0 ke 2, ke 2 detik, ke 4 detik, ke 6 detik, itu selalu misalnya di sini 0, 5, tadi 5, terus 10, 15, 20. Jadi dia akan naik terus untuk GLB. Perpindahannya akan selalu naik. Grafiknya seperti ini selalu. Terus kecepatannya itu selalu konstan. Jadi dia itu kecepatannya tetap. Misalnya kecepatannya tetap 10 meter per second terus sampai detik berapapun, sampai 1 jam, sampai 1 hari pun dia kecepatannya tetap 10 meter per second. Itu untuk GLB. Nah, nilai percepatannya otomatis 0 karena kecepatannya tetap, sehingga percepatan atau A kecilnya adalah 0. Nah, selanjutnya adalah untuk GLBB, ada dipercepat, ada diperlambat. Kalau dipercepat, kecepatannya akan naik. Grafiknya sama-sama naik, tapi di sini lihat, kalau ini yang GLB naiknya itu konstan. Tapi kalau di sini naiknya bisa cepat, seperti ini, ataupun naiknya bisa melambat. Tapi naik, tetap pada prinsipnya naik. Sedangkan kalau diperlambat, berarti dia itu kecepatannya akan turun dari kecepatan besar ke kecepatan kecil saat kalian berhenti di lampu merah, misalnya seperti itu. Jaraknya dari besar ke kecil diperlambat. Di sini ini ya, kecepatan yang paling sering keluar itu di sini. Hati-hati. Kalau GLB kecepatannya konstan, di GLBB dipercepat kecepatannya naik. Kalau GLBB diperlambat kecepatannya akan turun. Nah, untuk percepatan pada GLBB dipercepat itu percepatannya bernilai positif, tapi kalau GLBB diperlambat percepatannya bernilai negatif. Ini kan T-nya ini ibaratnya sumbu X kan. Kalau di atas sumbu X berarti dia positif, kalau di bawah sumbu X berarti dia itu negatif. Terus untuk mengetahui itu, kita bisa menggunakan alat yang namanya ticker timer, yaitu mengamati karakteristik gerak suatu benda serta menyelidiki hubungan antara jarak ataupun perpindahan serta kecepatan dengan waktu tempuh suatu benda. Ticker timer itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini misalnya ini ada mobil-mobilan ya, mobil-mobilan dia bergerak maju begini, otomatis nanti kertasnya ini akan bergerak kan. Nah, setiap kali bergerak dia akan diketuk tek 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 gitu, menghasilkan gambar seperti ini. Jika dia itu bergerak dengan kecepatan tetap, maka jarak titik-titiknya akan tetap. Titik pertama ke titik selanjutnya sampai ke titik terakhir pun jaraknya akan tetap. Tapi kalau dia itu dipercepat, untuk GLBB dipercepat, jarak titiknya itu dari yang dekat menjadi menjauh gitu. Itu berarti dia GLBB dipercepat. Sedangkan GLBB diperlambat itu kebalikannya. Dari yang jaraknya jauh, dia menjadi semakin dekat. Hati-hati, ini juga sering keluar. Jadi pahami untuk selain hitungan, pahami grafiknya dan ticker timernya. Oke? Nah, terima kasih. Untuk materi hari ini cukup seperti ini.
Silahkan dicoba dikerjakan soal-soal di CBT. Jangan lupa video ini dicatat sehingga mempermudah kalian dalam mengerjakan latihan soal yang ada di CBT. Kalau ada yang belum paham, silahkan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum.